Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 11 Teknologi Geomatika 4A Malam akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir untuk mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir. Dosen pengampu adalah Ibu Siti Nur Cayati dan anggota tim ada Angeli, Dita, Restu, Fariksa, Sarani, Laura, Alif, Claudine, dan Joy Andreas. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait permasalahan pengelolaan wilayah pesisir. Soal nomor 1 terkait identifikasi permasalahan studi kasus yang terdapat pada modul. Yaitu yang pertama adalah kurangnya regulasi yang jelas. Masalahnya pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, yang berdampak ketidakjelasan regulasi bisa menyebabkan kebingungannya pengelolaan wilayah pesisir yang akhirnya berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Yang kedua, pengelolaan yang sektoral dan tumpang tindih. Masalahnya pengelolaan wilayah pesisir cenderung bersifat sektoral, di mana setiap sektor seperti perikanan, pariwisata, pertanian mengatur wilayahnya masing-masing tanpa koordinasi yang baik. Dampaknya, kebijakan yang dibuat oleh masing-masing sektor bisa bertentangan atau tumpang tindih yang mengarah pada pemborosan sumber daya atau kerusakan ekosistem pesisir, karena tidak ada kebijakan terpadu yang menyeluruh. Yang ketiga yaitu kurangnya konsep ekosistem terpadu, yang berdampak dalam pendekatan yang terfragmentasi dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah atau antar instansi yang mengelola kawasan yang sama, serta mengabaikan pentingnya konektivitas ekosistem pesisir yang mendukung kelestarian sumber daya alam. Yang keempat, dampak negatif reklamasi tanpa analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang memadai. Dampaknya tidak memperhatikan dampak lingkungan bisa merusak ekosistem pesisir serta meningkatkan resiko bencana alam seperti abrasi dan banjir. Yang kelima, ketidakseimbangan kewenangan dalam pemberian izin. Berdampak mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan berisiko mengabaikan hak masyarakat pesisir, seperti akses terhadap sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Yang keenam ini ada degradasi lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam di hulu. Yang berdampak kerusakan lingkungan di hulu dapat memperburuk kualitas air dan mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir yang berperan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Dan yang ketujuh, keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lestari, yang berdampak berkelanjutan sumber daya alam seperti perikanan dan pariwisata bisa terancam yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Permasalahan mendasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah penyebab degradasi di wilayah pesisir secara tidak langsung disebabkan oleh sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Daerah yang belum diatur dengan perundang-undangan yang jelas sehingga ada kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Daerah pesisir cenderung bersifat sektoral sehingga terjadi kebijakan yang tumpang tindih di daerah lain. Belum adanya konsep daerah pesisir sebagai kesatuan ekosistem sehingga menimbulkan konflik antar daerah. Dasar hukum pengelolaan pesisir terhadap permasalahan tersebut antara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, dalam hukum utama yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia adalah Undang-Undang UU Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Ada lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum perlindungan lingkungan ini penting untuk mengatur aspek pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir, khususnya terkait dengan analisis dampak lingkungan. Ada lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam hukum ini mengatur tentang pelayaran dan transportasi laut di Indonesia. Ada lagi Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir. Dasar hukum terkait reklamasi ini memberikan ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam kegiatan reklamasi di wilayah pesisir. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Dasar hukum ini mengatur tentang tata ruang laut di Indonesia yang merupakan bagian dari pengelolaan wilayah pesisir secara lebih luas dan terkoordinasi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Hukum ini mengatur tentang penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah pesisir dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan ruangan berkelanjutan dan perluasan lingkungan. Selanjutnya, Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan kementerian yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan dasar untuk pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, seperti peraturan mengenai zonasi kawasan konservasi laut, perlindungan habitat laut, serta pengelolaan perikanan. Potensi karakteristik wilayah pesisir. Sesuai dengan studi kasus yang diberikan, potensi dan karakteristik wilayah pesisir dibagi sebagai berikut. Satu, populasi yang signifikan. Potensi sekitar 132 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dua, banyaknya kabupaten atau kota pesisir. Potensi sekitar 300 kabupaten atau kota dari total 514 kabupaten atau kota di Indonesia berada di pesisir. Tiga, kontribusi terhadap PDB nasional. Empat, peluang sebagai produsen dan pusat transportasi.
Potensi wilayah pesisir Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produser sekaligus sebagai simpul transportasi laut di wilayah Asia Pasifik. 5. Kekayaan sumber daya alam. Potensi wilayah pesisir Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam yang dapat dikembangkan seperti perikanan, energi terbarukan, dan bahan tambang. 6. Pusat biodiversitas laut tropis dunia. Potensi Indonesia terletak di pusat biodiversitas laut tropis dunia dengan berbagai spesies laut dan kaya dan terdiversifikasi termasuk terumbu karang, ikan, dan biodata laut lainnya. Karakteristik wilayah pesisir terbaik 5. Pertama, ekosistem yang sensitif dan rentan. Karakteristik wilayah pesisir Indonesia memiliki ekosistem yang sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan seperti terumbu karang, mangrove, estuari, dan hutan bakau. Kedua, daerah yang terbuka dan terpengaruh oleh aktivitas manusia dan alam. Wilayah pesisir berada di antara daratan dan laut sehingga sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti gelombang, pasang surut, dan arus laut. Selain itu, aktivitas manusia yang intens seperti pembangunan pertanian, perikanan, industri juga berdampak besar terhadap ekosistem pesisir. Ketiga, beragam penggunaan dan potensi ekonomi. Wilayah pesisir Indonesia memiliki beragam penggunaan termasuk perikanan, pertanian, pariwisata, industri, kelautan, dan transportasi laut. Keempat, keberagaman budaya dan kehidupan sosial. Wilayah pesisir Indonesia juga merupakan tempat tinggal bagi banyak masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dan mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Kelima, rentan terhadap bencana alam. Karakteristik wilayah pesisir Indonesia seringkali terhadap rentan bencana alam seperti tsunami, banjir, abrasi, dan kerusakan akibat perubahan iklim. 2. Pentingnya pengelolaan wilayah pesisir antara lain. Ekosistem berfungsi sebagai penyaring polutan, penanam abrasi, serta penyedia habitat bagi banyak spesies laut. Ekosistem juga dapat mendukung kesejahteraan ekonomi, di mana pengelolaan yang baik akan memastikan kelangsungan aktivitas ekonomi yang bergantung pada wilayah tersebut. Selain itu, ekosistem dapat mencegah kerusakan lingkungan seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dan tanpa pengelolaan yang terkoordinasi, dapat terjadi konflik antar kepentingan, antar sektor, atau antar daerah yang berbatasan langsung dengan pesisir. Pencegahan bencana alam dan mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan wilayah pesisir yang baik akan meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh bencana ini dan mengurangi dampak perubahan iklim. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang memiliki kemampuan untuk melindungi pesisir dari abrasi dan gelombang tinggi. Pengelolaan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Ini melibatkan pengelolaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Perlindungan keanekaragaman hayati laut. Pengelolaan yang baik sangat penting untuk melindungi terumbu karang, hutan mangrove, dan berbagai spesies laut lainnya yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan pesisir yang sehat. Baiklah, demikian presentasi dari diskusi kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian hasil diskusi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.